الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. Hadirin wal hadirat, jamaah Fardhu Zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil menunggu waktu iqamah dan sambil beriktikaf di masjid yang kita cintai ini, kembali kita pada waktu yang mulia ini mencoba merenungi, belajar, dan untuk kali ini kita masih menyambung hadis yang beberapa pertemuan lalu masih kita potong-potong penjelasannya. Untuk mengingat kembali, di pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita semua untuk melakukan doa isti'azah, doa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal. Dibaca ketika selesai kita tasyahud akhir dalam setiap solat kita. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Kita sudah jelaskan bagaimana secara garis besar potret alam kubur. Kemudian doa kedua kita adalah wa min azabin nar. Ya Allah, lindungi aku dari azab neraka. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ulama mengatakan bahwa salah satu indikator bahwa iman seseorang itu masih berpijar dalam hatinya dapat dilihat ketika surga diceritakan atau dibacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan nikmat surga, maka seseorang itu rindu dengan surga. Dan apabila diceritakan atau dibacakan ayat-ayat yang mengisahkan bagaimana dahsyat dan menakutkan, mencekamnya azab neraka, mereka langsung muncul rasa takut dan beristiazah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikuatkan ketika Zaid bin Harithah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi hari. Lalu Rasulullah menyapa, "Ya Haris, kaifa haluk? Kaifa asbaht?" Bagaimana kamu di pagi hari ini? Apa jawab Haris? "Alhamdulillah asbahtu mu'minan." Segala puji bagi Allah, wahai baginda Rasul, pagi hari ini saya alhamdulillah masih beriman. Nabi tak berhenti sampai situ. Penasaran Nabi, seperti apa imannya Haris ini? "Ya Haris, inna likulli syai'in haqiqah." Setiap sesuatu ada hakikatnya. "Wa ma haqiqatu imanik?" Bagaimana hakikat imanmu? Apa kata Haris? "Ya Rasulullah, ka'anni ra'aitul jannah." Saya seolah-olah melihat surga. "Fasdadu syauqi ilaiha." Lalu ketika saya seperti melihat surga, bertambah rindu saya ingin masuk ke dalam surga itu. "Wa ka'anni ra'aitul jahannam aw nar." Dan sepertinya saya bisa melihat dahsyatnya neraka. "Fasdaddat khaufi minha." Maka bertambah takut saya darinya. "Ya Haris, ibqi ala dhalik." Kalau begitu, pertahankan itu wahai Haris. Apa maknanya?
Iman seperti ini diakui oleh Rasulullah, bahwa salah satu yang bisa diukur, orang akan takut ketika membaca, mendengar tentang neraka. Lalu orang akan rindu, dia rindu ketika ada ayat-ayat, ada hadis-hadis yang bercerita tentang nikmatnya syurga. Kaum muslimin, sekalipun mungkin dalam kesempatan tak mampu kita hadirkan rasa takut yang luar biasa itu, paling tidak di renungan malam kita, di kesendirian kita, di tafakkur kita, mesti sampai kita meneteskan air mata, karena begitu takutnya kita dengan ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab, khalifah kedua dari Amirul Mukminin atau Khulafaur Rasyidin, sering beliau ini menangis. Ya. Kadang-kadang selesai salat, beliau duduk menangis. Suatu ketika juga beliau menangis. Setelah beliau menangis, mendapati seorang janda yang begitu miskin di luar kota Madinah, sampai dia merebus batu untuk anak-anaknya. Umar sebagai khalifah waktu itu merasa sangat bersalah. Ternyata sebagai seorang pemimpin sampai tidak tahu masih ada rakyatnya yang tak makan. Umar begitu takut diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Beliau menangis. Ditendangkan oleh Wa'il bin As sebagai ajudannya. Lalu beliau menangis lagi. Wa'il penasaran, apalagi yang harus ditangiskan oleh Amirul Mukminin? Beliau pun bertanya, ya Amirul Mukminin, ma ya bakika? Apalagi wahai Amirul Mukminin yang menangiskanmu? Apa yang buat kamu lagi menangis? Apa kata Umar? Dan ini subhanallah sangat dahsyat. Begitu beliau takutnya kalau memimpin itu tidak adil. Apa katanya? Terlintas di pikiran saya, wahai Wa'il. Dia tinggal di Madinah ya Pak ya. Markas khalifah itu di Madinah Pak. Terlintas tadi di pikiran saya, seandainya di kota Baghdad sana, di Irak itu Pak, 4 jam dari Madinah ke Irak naik pesawat. Seandainya di kota Baghdad sana ada keledai yang terjungkir, terkilir, terpeleset, kena jalannya berlubang, sungguh Umar bin Khattab akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Ini apa ini? Refleksi takut dengan azab Allah. Sehingga tak jalan manusia saja yang dipikirkan oleh Umar lagi. Keledai. Kenapa keledai? Karena memang itu kendaraan orang hari ini. Kalau hari ini itu ada mobil yang kandas karena banyaknya jalan berliku-liku, motor yang terjatuh karena berlobang-lobang. Itu hari ini kan maksudnya. Sampai dipikirkan oleh Umar, bahkan sangat jauh di Baghdad, pada dia tinggal di Madinah. Ini adalah refleksi dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita yakin Umar itu tak korupsi gitu, tapi dia takut tak bisa melayani para rakyatnya yang berkendaraan yang jauh dari pantauannya. Dia sangat takut kepada Allah. Menangis pun beliau untuk hal itu. Jadi ini refleksi bentuk rasa takut itu. Terbayang betapa dahsyatnya azab. Kenapa dahsyat? Satu, neraka itu sangat panas. Di awal penciptaannya saja panasnya neraka itu 70 kali api yang ada di dunia ini. Ya. Kita api di dunia saja sudah babak belur kita dibuatnya. Bisa terbakar, bisa luka serius. Bagaimana 70 kali? Dan sudah berapa umur neraka itu sampai hari ini? Apakah api ketika hidupkan bertambah dingin apa tambah panas? Bertambah panas. Makanya digambarkan dalam surah Al-Muluk, takadu tamayyazu minal ghaiz. Neraka jahanam itu sudah berwarna gelap. Kenapa? Hidup terus dan bergejolak terus. Dan juga ditambah dengan beringasnya neraka jahanam. Haus dengan siapa yang akan harus dibakar lagi. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Kullama ulqiya faujun sa'alum khazanatu alam ya'tikum nazir. Ini sangat menarik. Makanya soal muluk itu sangat bagus dibaca sebelum tidur. Karena kalau kita tadabburi, benar-benar menggiring kita ingat akan akhirat dan azab Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda panasnya lagi? Diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra dan Mi'raj.
Falamma mararna birajulin, tak kala kami dibawa oleh Jibril melewati tempat di sana ada seorang laki-laki. Ini perjalanan, cuplikan perjalanan di neraka ya. Dalam hadis bang panjang dari Isra Mi'raj dari Anas bin Malik itu. Marartu bi rajulin wudi'a ala qadamaihi jumratan minan nar. Dilihatkan oleh Allah, dicoba diletakkan di bawah salah dua telapak kakinya satu-satu bara api neraka. Bara. Jumratan minan nar. Diletakkan satu di kanan, satu di kiri. Bukan selop, bukan sandal. Cuma satu bara api. Satu di kaki telapak kaki kanan, satu di telapak kaki kiri. Fayughalghil dimahuhu. Rasulullah langsung melihat otaknya mendidih. Kafa ya Jibril, kata Rasulullah. Cukup, cukup. Wa innaha la asyaddul azab. Sungguhnya ini adalah azab yang sangat mengerikan. Tapi apa kata Jibril? Kala ya Muhammad, tidak. Wa innaha la ahwanul azab ala ummatik. Inilah contoh azab yang paling terendah yang akan dirasakan oleh umatmu. Sayangnya Pak, sayang beribu kali sayang. Saya sudah cari referensinya. Apa dosanya ini orang yang hanya diazab dengan satu bara api? Yang jelas bukan mencuri, yang jelas bukan berbohong, yang jelas bukan memfitnah, yang jelas bukan mengadu domba, yang jelas bukan meninggalkan salat, yang jelas bukan menfitnah, dan yang lain-lain. Dosa yang paling kecil, itulah azabnya yang paling sederhana. Satu bara api bisa membuat otaknya mendidih. Bagaimana lagi tidak takutnya kita neraka dengan azabnya yang luar biasa ini? Diceritakan dalam Al-Quran, kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha liyadzuqul azab. Tatkala kulit-kulit mereka gosong, hangus, tapi dengan otomatis berganti kulit yang baru. Kenapa diciptakan kulit nih Pak? Karena yang rasakan pedih itu kulit Pak. Ya, kulit itulah yang di situ banyak saraf-saraf yang merasakan sakit, pedih, perih itu. Maka kulit diceritakan di sini. Ya, tersayat kulitnya, terbuka kulitnya. Mengerikan. Justru mengerikan itu. Lalu bagaimana lagi azab? Cara malaikat nanti melemparkan kita. Yakubuna wujuhahum ala nari. Yang pertama kali dihadapkan itu adalah muka kita. Ya, yang dilempar itu bukan sembarang, muka dulu. Karena muka ini yang sensitif dengan panas, Pak. Ya. Yang pertama kali merasa panas diterik matahari itu muka, Pak, bukan kepala. Maka sering orang menutup muka kalau panas, bukan kepala itu. Karena itu yang paling sensitif dengan panas. Jadi sempurna, sangat sempurna azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah mengancam itu tidak tanggung-tanggung bahasanya. Walahum azabun alim. Alim itu sifatnya mubalaghah dalam bahasa Arab atau superlatif, menunjukkan azab yang paling pedih. Walahum azabun syadid, sama bentuknya dengan mubalaghah, keras dan terkasar. Ya, walau azabun azim. Azim bukan kabir lagi. Sangat dahsyat dan sangat besar. Ya. Maka jangankan di neraka. Di alam kubur saja kemarin sudah kita ceritakan. Itu hanya cuplikan, tapi tak ada yang tahan. Itu hanya cuplikan, tapi itu juga sudah luar biasa dirasakan oleh orang yang buktinya. Nabi pernah mendengarkan lengkingan-lengkingan dua kuburan yang dilewatinya. Sampai Nabi mengatakan dalam keadaan pucat pasi mukanya, "Lau alimtum ma a'lam la dahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Seandainya kalian mendengar dan mengetahui apa yang saya ketahui saat ini, sungguh kalian hidup ini akan sedikit ketawa tapi sangat banyak menangis. Jangan remehkan dosa kecil, Pak. Sebagaimana kita juga tak meremehkan kebaikan yang kecil. Karena kadang-kadang dosa kecil itulah akan menyeret kita untuk mendapat azab. Atau kadang-kadang kebaikan yang kecil itulah yang menyelamatkan kita dari azab. Apa contoh kebaikan kecil? Berselawat kepada Rasulullah. Tidak ada susahnya, tidak ada syaratnya. Hanya dilarang ketika dalam WC. Tidak di luar WC silakan berselawat. Di kantor berselawat. Ya, kesendirian kita berselawat.
Di rumah kita berselawat, berdiri boleh berselawat, duduk boleh berselawat, tidur pun atau berbaring pun boleh berselawat. Besok tercatat kita orang-orang yang banyak selawat. Apa guna oleh kita? Sebagai bentuk proposal kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Banyak riwayat mengatakan besok ada orang-orang yang mungkin dosanya sangat luar biasa, Pak, bahkan berzina, tapi bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Melalui siapa? Syafaat dari Rasulullah. Ketika Nabi bertanya kepada Allah, ya Allah, masih adakah umatku yang di dalam neraka? Masih banyak. Nabi bermohon, ya Allah, keluarkan. Siapa yang kau keluarkan? Lihat ya Allah, siapa di antara mereka yang banyak berselawat kepadaku walaupun banyak dosa besar. Karena kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad diminta oleh kekasihnya. Orang-orang berdosa yang sudah masuk neraka pun mendapat syafaat. Kenapa? Terdaftar sebagai pecinta Nabi karena dia sering berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh hal-hal yang kecil yang tak membutuhkan perjuangan yang begitu banyak, tapi bisa jadi itulah menjadi penolong kita di hari akhirat. Tentunya sangat banyak yang bisa kita ambil petik, namun kesempatan juga yang membatasi kita. Intinya apa? Baca doa ini dan proyeksikan dalam kehidupan kita sehingga menjadi self control kita, menjadi pengontrol yang paling dalam sehingga enggak perlu kita CCTV untuk mengawasi kita. Cukup diawasi oleh iman, diawasi oleh lintasan-lintasan begitu dahsyatnya azab Allah di akhirat kelak yang tak bisa dibandingkan dengan di dunia ini. Begitu dahsyatnya nanti pertanggungjawaban kita di akhirat kelak yang kalau itu tak bisa kita pertanggungjawabkan, tentu masir kita akan bermuara kepada neraka jahanam yang sangat mengerikan itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mari kita baca terus, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya'i wal mamat wa min syarri fitnati masih dajjal. Setiap selesai tasyahud akhir setelah fil alamina innaka hamidum majid. Mudah-mudahan dengan doa ini juga Allah bantu kita untuk selamat dari ancaman-ancaman azab Allah, baik di dunia, di akhirat, dan juga dari ancaman fitnah dajjal. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.